Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Zakia. Zakia selaku pembina IPPNU. Alhamdulillah kita berjumpa di forum yang luar biasa. Majelis alumni. Iya nanti dong. Yang terhormat Pak DSS. Ini sebetulnya ini sosok yang inspiratif karena sejak dulu mengimpikan majelis alumni dan sudah kesampaian. Terus mau apa gitu. Edit tuh ya. Dan tadi sekilas kita selama ini kita mencoba bagaimana agar majelis alumni memiliki peran, setidaknya memiliki peran yang kontributif, yang inspiratif dan juga yang mampu memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kita atau anak-anak IPPNU yang sekarang. Nah, ada satu wacana yang saat ini itu digembar-gemborkan oleh teman-teman aktivis. Salah satunya adalah kemandirian organisasi. Cuma saya melihat konsep kemandirian itu belum terlihat saat ini. Apa yang dimaksud dengan kemandirian? Ya, apakah kemandirian dari sisi ekonomi, apakah dari sisi ideologi, ataukah dari sisi pemikiran, ataukah bagaimana? Sehingga yang terjadi ketika kita melihat untuk menuju ke arah sana itu, menuju kemandirian itu teman-teman belum ada bentuk yang konkret. Karena terlihat masih menggantungkan diri ke sana kemari, taruhlah seperti kegiatan kemarin. Jadi muncul pertanyaan yang kita dahulukan ini, kemandirian dari sisi apa gitu. Mungkin majelis alumni bisa memberikan kontribusi, kemudian memberikan satu pikiran, dan yang tadi muncul pertanyaan, untuk mencapai sebuah kemandirian itu yang kita utamakan itu hasil apa proses? Nah ini, moga nanti kita bisa saling urun. Ini mungkin Desaker ini yang bisa mengawali. Ya. Kita sama Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini memang kita coba bikin satu kesempatan yang berharga ini untuk bagaimana kita mencoba mengurai benang yang kusut, benang yang selama ini belum bisa kita urai satu-satu. Artinya apa? Majelis alumni selama ini memang belum menampakkan sebuah kontribusi positif, baik itu kaitannya dengan kontribusi ekonomi atau yang lainnya. Maka periode ini kita mencoba untuk memulai, tetapi mencoba untuk bagaimana kita mempunyai satu partner Majelis Alumni IPPNU. Maka termasuk salah satu hasil pertemuan Majelis Alumni yang lampau kemarin itu, meskipun Dekomar membungkus dengan reses, itu hanya bagian dari tidak poin. Oke, itu proses. Nah, itu proses. Hasilnya adalah bagaimana kita mencoba. Karena saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa majelis alumni itu paling tidak ada 4 peran yang harus kita berikan, yang harus kita kontribusikan terhadap rekan dan rekan kita. Yang pertama adalah di Mojong Tekaku. Nah, sebagai supporting ini kan bukan hanya persoalan support bagaimana kita hanya bisa memberi masukan, tapi yang paling mendasar adalah bagaimana setiap ada sesuatu yang diinginkan oleh rekan dan rekan kita itu kita bisa menyediakan. Nah ini selama ini yang kita belum bisa memberikan satu kontribusi yang real terhadap rekan dan rekan kita. Yang kedua adalah sebagai pendamping, fungsi pendampingan alumni. Kalau kemarin kita rumuskan, ini harus disesuaikan dengan profesinya masing-masing.
yang paling utama karena ini adalah organisasi keterpelajaran, bagaimana sebagai seorang yang notabene itu seorang pelajar ada bentuk pembagian wilayah untuk mendampingi setiap wilayahnya masing-masing. Ini kemarin kita sudah bisa merumuskan seperti itu ya Maria ya. Nah, makanya kita follow up dengan bagaimana kita minta data pengurus yang kemarin mungkin sudah saya share setiap ketua-ketua, mantan ketua minta database tentang nama-nama pengurus pada masanya. Itu untuk bagaimana kita bisa mengklasifikasikan agar nanti di setiap daerah itu bisa mendampingi. Karena persoalan yang sekarang terjadi, kita ini sering mengadakan sebuah kegiatan yang instan, tidak melihat proses. Maka ini nanti akan mengarah pada kemandirian itu kemandirian yang instan atau proses. Nanti kita mengarah kepada itu. Maka pendampingan ini sangat diperlukan untuk bagaimana fungsi sebagai seorang alumni disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Coba nanti kita sudah mencoba mengklasifikasikan itu. Yang ketiga adalah menjadi sebagai pertimbangan. Bisa dikatakan dewan pertimbangan. Artinya apa? Abilitas berpikirnya seorang pelajar itu terkadang di luar dari kendali, terkadang overlap, apalagi kalau notabene dalam tanda kutip sudah mampu-mampu dalam dunia politik. Ini akan menjadikan satu kerancuan. Rawan ini. Ya, artinya kita mencoba untuk mengembalikan ke basic kultur seorang keterpelajaran ya harus bagaimana sebagai idiom P-nya itu B-nya itu belajar, berjuang, bertakwa. Sudahlah, belajar yang benar, nggak usah belajar mencari duit. Nah, gitu kan, belajar berjuang yang benar, nggak usah mencari pacar. Nanti kalau sudah bisa bertakwa yang baik, semuanya akan kita miliki. Nah, itu pertimbangan di sini dalam arti bagaimana bisa meluruskan dari hal-hal yang sekiranya melenceng dari yang garis-garis organisasi. Yang terakhir adalah partnership. Nah, alhamdulillah selama ini kita masih baik hubungan dengan pengurusan yang kemarin. Hanya persoalan kembali lagi kontribusi real memang kita belum bisa memberikan. Maka di 4 yang sudah kita canangkan, yang sudah kami rancangkan ini ke depan, insya Allah kita mencoba untuk bagaimana mengawali sebuah proses untuk menggapai sebuah hasil. Maka kemandirian ini akan bisa kita capai kalau prosesnya benar. Terlepas proses yang bagaimana yang ingin kita raih, ini adalah banyak hal yang perlu kita diskusikan. Saya pikir itu nanti kita mengubah. Jadi artinya kita tetap mengutamakan proses saja ya. Ya jelas. Dia proses, hasil akan menjadi maksimal kalau prosesnya benar. Kan gitu. Maka kalau kita hanya melihat hasil, ya opportunity kan. Akhirnya opportunity. Dan itu mulai sejak dulu, meskipun karakter saya seperti ini, dicurigai sana sini, tapi yang opportunity ini tidak di wajah saya gitu loh. Enggak di wajah saya. Ya. Monggo, mungkin ada respon dari teman-teman Ibu Nurjatia. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin pada Bapak Ibu semuanya, setelah kita berpuluh tahun ya, kita selama ini dalam berorganisasi itu memang kita belum, akhir-akhir ini saya melihat sudah ada proses ya, karena semua kegiatan ini kita berproses dulu. Karena tadi disampaikan kemandirian, nah, tidak otomatis langsung mandiri lepas kontrol, bukan ya, tapi semua itu kita canangkan atau kita rencanakan, kemudian proses, dan ini perlu adanya kebersamaan ya, baik dari alumni maupun dari IPNO yang saat ini
memang kita tanyakan maunya kemana gitu, apa yang diperlukan, dan nanti kita bisa bersama kita bahas. Kemudian prosesnya itu memang tidak sebentar ya, semua ini proses tidak bisa 1-2 hari, 1 tahun tuh 2 tahun proses, tapi insya Allah kalau memang yang diharapkan dari teman-teman ini ada kemandirian baik dalam bidang ekonomi, bidang karena sesuai dengan pelajar ya, karena kita selaku dari pelajar, kita ingin menggapai dari pelajar itu pendekatan dulu dengan dinas terkait ya, karena dinas pendidikan, jadi kita arahnya ke sana. Kalau untuk ekonomi memang kita bisa, alumni ini ada banyak yang mandiri, punya apa itu BPR, punya usaha. Jadi kita bisa ke arah sana, dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh para penerus perjuangan ini. Jadi sehingga kita tidak Ibnu ki jaluk sumbangan tok ya, jangan sampai ada konotasi. Tapi saya kira tahun ini pun saya itu kaget loh, kok gak njaluk sumbangan toh. Insan dirasani biasanya ke Mbak Arin ke nganu kok ora. Saya mau tanya ya gak enak ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur hari ini kelihatan rezekinya banyak sekali, alhamdulillah. Jadi ini sudah satu tahapan, sudah terlihat. Insya Allah ke depan kemandirian ini akan terwujud. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi ekonomi lah taruhlah. Dari semua Dari sisi pikiran perjuangan. dari anak-anak menurut Ya. Kalau kemudian dari pelajarnya apa pengurusnya? Nah, sekarang kita dari pengurus ya, dari pengurus itu pengurus itu biasanya ikut yang di atasnya. Nah, pengurus lama tuh kok yang ini programnya, jadi ini tinggal melanjutkan. Jadi dengan adanya pemikiran ke depan, saya kira dari pelajar ini sudah maju. Saya sudah melihat, karena kemarin saya lihat tuh ada prakonferensi ya, ada bedah. Saya lihat di status itu, saya tuh senang sekali, saya sering komentar ya, bedah program, lalu sudah diawali. Jadi ini organisasi sudah maju selangkah ya. Kalau dulu kan tidak pernah ada bedah program. Biasanya konferensi ya didatang, bahas sampai sore, sampai malam, milih satu-satu ya. Tapi ini sudah beda. Nah ini mungkin karena masa pandemik juga ya, semua ini ada hikmahnya. Jadi dengan masa pandemik tidak membuat kita mundur, ternyata ada hikmahnya. Dengan IT maju ya, ada daring, semua ini kok teman-teman bisa mengikuti kerja itu. Saya kira itu untuk pemikiran ke depan ya. Jadi kita tidak monoton ya, Ibnu ku ngene ndak, tapi Ibnu sekarang lebih eksis. Apalagi disampaikan oleh Pak Syafi'i atau Pak Asrofi, bahwa karena PLT-nya kita memang tidak lepas dari KKN ya. Nah, PLT-nya ini kok maunya kalau kita lihat-lihat arahnya bisa menangkap program-program dari Jamiah. Jadi Ibnunya, apalagi Pak Syafi'i sudah di Kesra ya. Pak Syafi'i kan juga Ibnu pernah toh Ibnu. Jadi kita sering, tapi yang bagus untuk para pelajar ini kalau bertemu dengan pejabat, jangan dimunculkan minta dana dulu, sampaikan program dulu. Kita harus melempar program. Dengan program nyata nanti kan akhirnya turun dana itu. Nah, tapi kalau kita datang butuh ini rahasianya di situ ya. Jadi yang selama ini saya memang dengan alhamdulillah dengan pejabat itu enggak ada jeleknya ya. Kita selama ini masih dihargai beliau-beliau yang di atas itu. Tapi sekunci saya itu nih, saya tidak pernah minta sumbangan pada beliau. Baik, tapi saya kalau mengarahkan monggo, tolong ini ke sana. Tapi kalau saya minta ini memang ini saya terlalu sosialnya terlalu banyak. Ya, jadi saya hanya menyampaikan, mengarahkan itu aja. Saya kira untuk pemikiran depan itu ya. Kalau bertakwa otomatis gandeng tuh tadi. Ya, akhlakul karimah tetap kita pegang itu ya. Jadi menjadi contoh. Ibnu kula apik. Orang Ibnu kok ngene-ngene IPP anu ya, itu kunci kita di situ ya. Saya kira cukup nggih. ini menarik ya apa yang disampaikan. Jadi bahwa kita harus dekat dengan pemerintah. Tetapi menurut saya apakah itu tidak menjadi satu hal yang mengurangi kemandirian, artinya kita masih ada ketergantungan dengan pihak lain, Bu? Kalau menurut saya kita harus memang tahu diri lah, tahu diri. Ini bukan organisasi pemerintahan, tapi ini organisasi masyarakat.
apalagi ini organisasi keterpelajaran. Maka stressingnya adalah bagaimana ketika kita sudah bisa mendampingi, bisa memberdayakan, dan sekaligus bisa melebarkan sayap organisasi keterpelajaran ini khususnya ke negeri, itu justru nanti akan menjadikan satu nilai jual yang tinggi tanpa kita harus mendekat kepada pemerintah, apalagi ini organisasi keterpelajaran. Maka kemandirian di sini ya memang saya memaknai bagaimana berorganisasi itu sesuai dengan real. Kalau sudah sesuai dengan real, ya taruhlah semacam kitab sucinya sudah kita jalankan sesuai, saya yakin itu akan bisa kemandirian organisasi akan nampak. Karena apa? Output dari berorganisasi yang benar ini akan menghasilkan, inputnya akan kelihatan. Jadi saya pikir itu. Maka kemandirian ekonomi terhadap organisasi bukan lantas bagaimana menempuh jalan yang intensitas, jalan yang instan, jalan yang sekiranya ada kita caplok, bukan seperti itu. Ini nanti kalau kita semacam itu tidak ada bedanya dengan LSM, tidak ada bedanya dengan organisasi-organisasi yang tidak punya satu jalur yang kuat. Maka ini tugas majelis alumni termasuk bagaimana bisa mendampingi sampai ke arah itu. Ini PPNU kok malah lo kok hidup PPNU Siti Nafisatun. Nah, saya kira untuk menuju kemandirian itu kita harus mengukur potensi. Betul. Selama ini IPNUI PPNU saya kira sudah memiliki potensi yang luar biasa. Cuma bagaimana kita mampu memanage atau memberdayakan sebuah potensi itu. Terkadang apa yang kita rasakan kalau tadi Bu Nur Zakia sudah menyebut bahwa IPNU sekarang bukan lagi minta sumbangan, tapi di satu sisi masih ada jalan yang ditempuh menuju ke sana dengan cara itu. Apalagi kita sudah berusia berapa ini? Organisasi kita itu sudah 63, tapi polanya masih itu saja dari sejak zaman Desakur, kemudian sejak zaman Hajah Nafisatun juga masih sama, Bu Maria juga polanya masih sama sampai sekarang. Loh, kalau di angkatan kita udah ada perubahan dari LPK ya sekian komputer, cuma generasi penerusnya komputer itu kemana? Nah itu kita tidak tahu. Dia satu rumah kita punya 7 ya unit. Akhirnya nggak berhasil kan? Nggak berhasil. Ya manajemen. Kesalahan kita di manajemen. Itu niat kita dulu kan untuk menghidupi organisasi selanjutnya. Betul. Dia tak lewangi jalur ini. Betul. Oke. Monggo, Bu, ada masukan? Fokus keluar itu. Ya, Bu Maria. Iya, Iya, iya. Ayo, Pak. Terima kasih. Kemarin kita diskusi ini bisa selesai sore ini ya satu. Kita ya ini harus dilanjut ini. Jadi kalau ngomong soal kemandirian, apalagi terkait dengan rekan-rekan IPNUI PPNU itu, kalau soal kemandirian ekonomi, saya kira itu jangan dibicarakan dulu. Karena apa? Karena mereka memang bukan wilayahnya lah di sana. Dan tadi dikatakan bahwa kita memang tidak bisa oportunis. Nanti bedanya apa dengan yang lain gitu. Nah, karena IPNUI PPNU itu kan organisasi kader. Ya, ini juga harus dipikirkan bahwa mereka tidak satu organisasi yang tersendiri yang memang dia harus hidup sendiri gitu loh. Maksudnya kemandirian ini kalau saya melihat bahwa justru pada kemandirian berorganisasinya, kegiatannya, biarkan mereka
melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan keadaan mereka. Artinya kan model kaderisasi, model kegiatan yang mereka lakukan saat ini kan mesti tidak sama dengan waktu kita di usia mereka, karena sudah tantangan zamannya sudah berbeda, eranya sudah berbeda. Nah, kalau menurut saya itu justru itu yang silakan mereka mandiri di situ. Tetapi bagaimanapun juga, karena itu tadi kita ini organisasi kader, jadi arah menjadi kader yang seperti apa itu pun harus tetap ada koridor. Nah, koridor itu yang harus mereka lalui juga, dan ini koridor itu kan kalau nggak ada yang jaga, ini juga bisa aja nanti ditabrak-tabrak bahasanya gitu. Jadi tetap harus ada yang menjaga itu. Nah, mungkin itu tugasnya, salah satunya tugasnya alumni gitu, SBIS alumni. Termasuk tadi soal kemandirian secara ekonomi. Nah, mereka kemudian harus mandiri secara ekonomi, hanya misalnya tadi mengandalkan supaya apa ya, ketika mereka sudah punya nama besar itu nanti yang lain juga akan mendekat sendiri. Kalau itu kan harus dibangun dan tidak bisa satu periode bisa melakukan itu, tapi ini bangunan yang memang harus dari mulai mungkin dari kemarin sudah dibangun dan ini tinggal meneruskan kan kayak gitu. Tapi kalau memang mereka membutuhkan secara, jadi tidak ya jangan tadi lah, intinya kalau bahasanya itu kan jangan mengemis, jangan minta gitu. Orang mengemis bahasa. Meminta, bahasanya Pak Sapur. Jangan meminta intinya gitu ya. Sebenarnya kan organisasi induknya juga sudah mulai menata itu untuk proses kemandirian ekonomi. Ya semoga saja nanti memang itu betul sampai bawah, sehingga rekan-rekan kita ketika melakukan kegiatan itu sudah tidak lagi memikirkan persoalan biaya gitu. Jadi memang di masa mereka itu bagaimana meng-up potensi yang mereka miliki menjadi sesuatu kekuatan untuk kedepannya. Kalau saya sih gitu. Bagian dari anak termuda NU yang berpikir tentang kemandirian ekonomi ya NU-nya. Saya langsung menyoroti seperti itu, sehingga apa? Anak-anak dengan keterpelajarannya itu tidak usah mikir dana. Nah, dan ini saya lihat sudah mulai berbenah lewat Asisnu dan lain sebagainya. Cuman bagaimana bisa lebih mengembangkan lagi, gitu loh. Maka kita juga akan mendorong bagaimana mencoba untuk NU ini lebih berdaya dan lebih bisa memberdayakan dengan apapun cara. Maka salah satu ikhtiar yang secara non struktural itu kita sudah mencoba untuk memulai, meskipun belum ada hasil, kita baru proses, dan itu endingnya pun nanti akan ada satu persembahan yang kita bawa ke struktural. Dan itu belum tidak usah kita sebutkan, itu di luar dari konteks. Maka salah satu cara itu dalam upaya untuk bagaimana organisasi kita ini bisa mandiri, bukan secara menunggu kalau ada transferan dan sebagainya, bukan seperti itu. Maka selama ini kalau saya menggambarkan tentang organisasi besar, rumah besar, gerbong besar, itu tidak bisa berbuat untuk bagaimana mendapatkan hasil yang besar. Jelas, hanya bisanya bagaimana mengumpulkan dari rumpun-rumpun yang berserakan itu. Ini kan salah kalau menurut saya. Saya sudah berbicara ke NU ini malam justru. Iya, nggak apa-apa lah, bebas. Nggak apa-apa, bebas. Bebas, saya sudah bicara ke NU ini, bebas. Jalan NU ini. Bukan persoalan nilai dan tidak. Berpendapat kan boleh. Bukan karena kecewa loh ya.
saya nggak ada rasa kecewa. Wong ini yang saya perbuat untuk juga endingnya ke NU, kan itu. Maka siap, makasih G, hati-hati. Maka itu menyambung dari Mbak Mif tadi, memang biarin anak-anak proses dengan keterpelajarannya, dengan kehadirannya. Nggak usah direpotkan oleh persoalan-persoalan dana, bingung masalah piento, nggak usah. Maka kemarin juga kita mencoba, kalau memang majelis alumni ini nanti ke depan sudah bisa solid, itu salah satu alternatif jawaban untuk bagaimana rekan dan rekanita itu bisa sedikit mandiri dalam berorganisasi, sedikit mandiri dalam berekspresi dan lain sebagainya. Maka tidak ada salahnya juga nanti kita mendorong. Kita bisanya kan mendorong karena yang tidak punya kebijakan. Oke, Dik. Saya kira menarik. Intinya ke depan kita mensupport dan Siap. Majelis alumni bisa mengawal kemandirian dari PPNU. Oke, nanti bergandengan dengan Majelis PPNU. Siap. Bu Siti Nafiatun. Tapi satu. Ilat Jowo. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Bu, niki ulang tahun. Perbincangan. Niki jalukane didongakno apa ora? Oke, terima kasih. Nggih, ulang tahun. Wabarakatuh.